Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara Wahyu Memandu Ilmu yang merupakan hasil kerjasama TVRI Jawa Barat dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga saja kabar Anda saat ini berada dalam keadaan sehat walafiat dan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, untuk kesempatan kali ini dalam acara Wahyu Memandu Ilmu kami akan membahas mengenai pendidikan Islam di Indonesia. Dan sudah hadir tamu saya, beliau adalah Profesor Dr. Haji Supiana MAG sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof sudah hadir dalam acara Wahyu Memandu Ilmu. Kita akan berbincang mengenai bagaimana pendidikan Islam di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan Islam saat ini memang sudah mulai bangkit begitu ya Prof ya, dalam berbagai aspek, dalam berbagai bidang. Ini sudah terlihat semakin pesat perkembangannya. Tentu hal ini tidak lepas juga dari peran para pendidik. Betul. Nah ini menurut pandangan Prof, bagaimana tugas pendidik terutama dalam melanjutkan misi Nabi, yaitu menyempurnakan akhlaknya. Para pemirsa TVRI Jawa Barat yang saya hormati, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa mengikuti acara penting yang dipandu oleh Teh Tita. Berbicara soal pendidikan Islam, tentu kita akan membicarakan soal sumber pendidikan Islam dan model paling ideal dalam pendidikan Islam, baik sebagai guru maupun kurikulum dan dalam proses pembelajarannya. Betul bahwa pendidikan Islam itu adalah memiliki misi untuk melanjutkan misi Rasulullah sebagai penyempurna akhlak. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam satu kesempatan bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak semata-mata aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau para guru, para ulama sekarang menunaikan kegiatannya, itu adalah kepanjangan dari misi Nabi Muhammad. Sebagaimana kita ketahui bahwa ulama itu adalah para pewaris Nabi. Maksud dari misi menyempurnakan akhlak adalah bagaimana umat Islam diberikan panduan, ketentuan sebagai cara berperilaku sehari-hari, baik dalam berhadapan dengan sesama manusia, dengan Tuhan sebagai Robnya, dengan alam semesta. Jadi memang akhlak menjadi core dalam pendidikan Islam. Dulu Rasulullah pernah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di hadapan para sahabatnya. Kalau sekarang mungkin disebut halakoh, sebuah lingkaran, dan di situ Nabi mengajarkan 3 ajaran pokok dengan 3 pertanyaan: mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan.
pertanyaan tentang iman kemudian dijelaskan dan tersistematisasikan menjadi rukun iman yang 6. Ya. Pertanyaan yang kedua tentang mahwal Islam menjadi rukun Islam. Sedangkan pertanyaan yang ketiga tentang ihsan nanti berkembang menjadi akhlak, bahkan nanti kesananya menjadi tasawuf. Definisi yang biasa digunakan oleh para ulama tentang ihsan ini adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Jika Anda tidak dapat melihat Allah, cukup yakin bahwa Allah melihat kita. Ya. Jadi memang agak aneh selintas kalau tadi Rasulullah mengajarkan 3 ajaran pokok, ada keimanan, ada keislaman, ada keihsanan. Tetapi kemudian ada sabda yang mengatakan tidak semata-mata aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Yang akhlak itu tadi turunan dari ihsan. Nah, bagaimana dengan keihsanan, apa keimanan? Bagaimana dengan keislaman? Keimanan itu bisa tauhid nanti wujudnya. Keislaman itu bisa dalam bentuk ilmu fikih gitu, peribadatan. Nah, ternyata sekarang bisa dijelaskan. Cara menjelaskannya itu ruang lingkup materi akhlak sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam berbagai perencanaan pembelajaran sejak tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi itu ada 3 ternyata. Satu, bagaimana orang itu berhubungan baik dengan Allah sebagai Tuhannya. Habluminallah di situ. Habluminallah. Yang kedua, bagaimana dia berhubungan, berinteraksi dengan sesama manusia. Bisa dengan guru, dengan murid, dengan orang tua, dengan pejabat di atasnya, dan dengan masyarakat lain. Dan yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam sekitar, lingkungan selain manusia tentu saja. Di situ lingkungan sekitar. Maka kalau kita mengambil salah satu akhlak baik terhadap Allah, maka wujudnya meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu maha kuasa, Rahman Rahim, dan seterusnya. Kalau kita beribadah, apakah bidah sholat, apakah saum atau yang lainnya, maka itu adalah bagian dari akhlak ketika hubungan manusia dengan Tuhannya. Ya. Nanti hubungan manusia dengan sesama manusia juga begitu. Misalnya tolong menolong, menepati janji, kemudian bisnis dan lain-lain, itu juga bagian dari akhlak baik terhadap sesama manusia. Jadi kalau begitu memang dalam perspektif akhlak yang lebih luas, di dalamnya mengandung unsur-unsur keimanan, mengandung unsur-unsur keislaman atau syariat gitu, yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, guru itu menjadi pelanjut misi Rasulullah untuk menyampaikan materi akhlak ini. Pertama dalam bentuk teori, mungkin tidak terlalu banyak teorinya. Akhlak itu yang lebih penting adalah pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin lebih efektif juga melalui contoh perbuatan sehari-hari, baik dari guru, dari orang tua, dari tenaga pendidik. Ya. Nah, yang lainnya mungkin melalui penegakan peraturan, kode etik, dan lain-lain. Jadi targetnya bagaimana nanti para peserta didik ini memiliki akhlak yang baik, dan akhlak yang baik ini di 5 tahun terakhir memiliki istilah yang khas yang diterima oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia, yaitu istilahnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter di Indonesia itu ya pendidikan akhlak sebetulnya. Ya.
Ini juga kalau melihat atau mendengar apa tadi yang sudah disampaikan oleh Prof, bahwa yang urutannya itu dari mulai iman, Islam, kemudian ihsan. Betul. Justru ihsan inilah yang mungkin tidak semua orang bisa melakukan penerapannya itu sesuai dengan yang tadi diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bagaimana pendekatannya begitu, Prof, untuk akhirnya menjadi ihsan yang katakanlah akhlakul karimahnya betul-betul, karena ini memang kita berlandaskan akhlak tadi yang diwariskan oleh Rasulullah. Kira-kira bagaimana, Prof? Yang pertama melalui kegiatan teoretik, teori tentang akhlak. Ada akhlak mahmudah yang terpuji, ada akhlak mazmumah yang tercela. Nah, manusia itu punya kesempatan dan punya energi untuk mengimplementasikan baik akhlak yang mahmudah maupun akhlak yang majmumah, baik akhlak yang mulia maupun akhlak yang tercela. Jadi sudah ada dalam dirinya potensinya. Nah, guru lah, pendidiklah yang memberikan bimbingan kepada peserta didik agar dia faham bahwa dengan akhlak yang baik dia akan mendapatkan respon dan tujuan yang baik, yakni keselamatan. Sedangkan kalau memilih dan melakukan akhlak yang buruk, dia akan mendapatkan akibat yang buruk dan ujungnya adalah kesengsaraan. Baik, tentu tujuan yang kedua pendekatannya adalah pendekatan praktik. Jadi dipraktikkan sejak dia mau tidur, kemudian bangun tidur, beraktivitas selama 24 jam, membiasakan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Iya, tentu itu tidak mudah kalau kita tidak mau. Yang penting kan kita mau berbuat untuk itu ya, Prof. Ada tujuan untuk selamat di dunia dan juga nanti di akhirat. Nanti kita lanjutkan kembali, Prof. Pemirsa, tetaplah Anda bersama kami. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai Akhlakul Karimah di ASEAN tahun 2025. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menempatkan paradigma keilmuan wahyu memandu ilmu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Wahyu Memandu Ilmu yang merupakan hasil kerjasama TVRI Jawa Barat dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dan kami masih berbincang mengenai pendidikan Islam di Indonesia. Prof, ini kan kalau tadi juga di awal saya sudah mengatakan bahwa pendidikan Islam saat ini memang betul-betul berkembang pesat. Nah, ini sebetulnya apakah ada faktor-faktor penunjang, pendukung begitu, dan mungkin saya juga ingin tahu lebih jauh bagaimana pendapat Prof mengenai hal ini. Ya, pendidikan Islam di Indonesia itu kan sudah berjalan sejak Islam masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7, tetapi mulai booming pada abad ke-12, dibawa oleh saudagar Arab melalui Gujarat, berpusat di pantai. Mereka melakukan perdagangan sambil melakukan kegiatan pembelajaran agama Islam, atau boleh jadi sambil melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam, mereka melakukan jual beli dengan masyarakat Indonesia. Karena tampilan para saudagar itu menarik, mungkin dari cara bertutur, cara bertuturnya, performanya, dan karena dia pedagang, tentu saja semacam punya kelebihan material, sehingga pada perkembangannya menarik masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih jauh, menganut lebih jauh. Bahkan nanti ada kegiatan yang bisa mempercepat perkembangan Islam di Indonesia, diantaranya banyak
saudagar-saudagar Arab itu yang dinikahkan pada putri-putri masyarakat Indonesia, putri-putri yang berpengaruh. Nah, sehingga menyebarlah Islam sampai hari ini, kira-kira sudah 8 abad Islam masuk ke Indonesia dan sudah mengambil bentuk yang kita bisa saksikan hari ini. Islam di Indonesia sungguh luar biasa. Jarang orang menyadari bahwa jumlah penduduk Muslim di Indonesia ini terbesar di dunia. Mayoritas, mayoritas. Bahwa jumlah yang banyak itu harus disertai dengan kualitas yang memadai. Sudahkah sampai di situ? Nah, melalui kegiatan pendidikan inilah peningkatan kualitas Muslim di Indonesia dikembangkan, ya. Dan kelihatannya pendidikan Islam baik di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun di lembaga pendidikan non formal mengambil bagian yang amat penting dalam melanjutkan misi penyebaran nilai-nilai Islam yang tujuan utamanya bagaimana masyarakat Muslim ini berubah akhlaknya menjadi akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Baik. Tapi kalau melihat bagaimana ilmu Islam, khususnya ilmu Islam tradisional ini kan memang tadi juga Prof sudah katakan usia agama Islam di Indonesia ini sudah lebih dari atau mungkin hampir 8 abad begitu ya Prof ya. Nah ini kan sudah begitu banyak bagaimana tata cara, bagaimana syarat-syarat, bagaimana prinsip-prinsip ini dikembangkan. Namun untuk ilmu Islam tradisional ini kan sudah diajarkan sejak berbagai tingkatan pendidikan dari mulai bahkan sekarang tuh TK, playgroup itu sudah mulai juga sekolah-sekolah dasar, madrasah. Tetapi mengapa ini khususnya untuk Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung masih juga mengajarkan mengenai ilmu Islam tradisional? Ciri khas Universitas Islam Negeri bukan hanya di Bandung, mungkin di mana-mana mempunyai misi untuk mengembangkan ilmu agama Islam. Bahwa UIN diberikan mandat untuk mengembangkan ilmu-ilmu lain dalam tanda kutip ilmu-ilmu umum, itu adalah upaya pengembangan yang ujung-ujungnya bagaimana ilmu-ilmu itu memperkuat ilmu-ilmu keislaman, untuk memperkuat ilmu-ilmu keislaman. Jadi betul bahwa ilmu-ilmu tradisional misalnya keimanan, fikih, akhlak gitu ya, kemudian bahasa, khususnya bahasa Arab, itu menjadi core dalam pendidikan Islam. Nah, kalau tadi ditanyakan mengapa di perguruan tinggi masih jadi bahan kajian, ya sekali lagi ilmu-ilmu tradisional keislaman ini menjadi penciri bagi Universitas Islam Negeri, khususnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Walaupun demikian terdapat perbedaan yang mencolok. Kalau di pendidikan dasar, di pendidikan menengah, ilmu-ilmu keislaman itu masih sederhana, diorientasikan bagaimana mereka melakukan ketaatan sesuai dengan perkembangan usianya. Tetapi kalau di perguruan tinggi itu sudah dibahas dengan mendalam, dengan sangat luas, di samping tetap mementingkan bagaimana ilmu-ilmu keislaman itu bukan hanya diketahui tapi untuk diamalkan. Maka di perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, itu ada tetap fikih, ada akhlak, ada tauhid, ada tasawuf. Nah, tapi kajiannya sudah mendalam, sudah menghadirkan perbandingan-perbandingan dari berbagai aliran, dan ini justru memperkaya para mahasiswa dengan berbagai aliran dan berbagai mazhab
kemudian mereka menjadi tahu bahwa Islam itu demikian luas. Karena luasnya, maka mereka tidak akan picik, tidak akan ekstrim, tidak akan fanatik terbatas, tapi dia akan toleran. Nah, itu dia yang diharapkan. akan membenarkan dan merasa benar dengan pendapatnya, tapi dia akan mentolerir pendapat orang lain, pihak lain yang berbeda. Itulah sehingga bisa mewujudkan keharmonisan dalam bermasyarakat gitu ya, Prof ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali ya, Prof ya. Pemirsa, tetaplah Anda bersama kami, sesaat lagi kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jawa Barat, saya Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung bersama seluruh sivitas akademika mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum Ramadan 1439 Hijriah. Semoga ibadah saum dan amaliyah Ramadan kita tahun ini diterima dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Wahyu Memandu Ilmu yang merupakan hasil kerjasama TVRI Jawa Barat dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan perbincangan mengenai pendidikan Islam di Indonesia masih akan berlanjut. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Prof bahwa ada tingkatan yang berbeda, cukup signifikan. Bagaimana di pendidikan dasar dan menengah tentu berbeda dengan di perguruan tinggi, begitu ya Prof ya. Pendalaman, bagaimana mungkin pemahaman, kemudian mereka juga diberikan mungkin kasus-kasus yang supaya akhirnya kita juga lebih matang dalam menyikapi hidup, begitu ya Prof ya. Nah, ini kan salah satunya adalah bagaimana kita bisa menanamkan rasa cinta kepada Allah. Mungkin itu juga diberikan di tingkatan perguruan tinggi. Nah, ini kira-kira apa maknanya dan bagaimana implementasinya, begitu Prof? Ya, betul bahwa dalam pendidikan Islam itu diorientasikan agar para peserta didik memiliki rasa cinta yang luar biasa terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Tentu saja definisi cinta di sini mirip sama dengan definisinya takwa. Artinya dia mengikuti apa yang dimaui oleh Tuhan. Dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi bukan dia cinta kalau perintahnya diabaikan, sama larangannya juga diabaikan, gitu ya, diikuti. Nah, bukan begitu. Cinta kepada Allah itu adalah dia mengikuti apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarangnya. Betul-betul kita menjadi hamba Allah, begitu ya. Ya, ujungnya nanti menjadi hamba Allah yang mengabdi. Sebab dari salah satu tujuan pendidikan itu adalah bagaimana menjadikan manusia memiliki kepribadian muslim yang dia mengabdikan dirinya kepada Allah. Kira-kira dalam istilah yang populer itu menjadi Abdullah, gitu. Sebagaimana yang sudah populer diketahui bahwa tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu. Nah, jadi boleh saja kita memiliki rasa cinta kepada makhluk yang lain, kepada manusia, kepada lembaga, kepada anak, cucu, kekayaan, tetapi rasa cinta kepada selain Allah itu jangan melebihi cinta kita kepada Allah. Atau yang kedua, bisa begini, cintanya kita kepada makhluk itu harus diniatkan ini bagian dari cinta kepada Allah. Mengapa demikian? Karena dalam beberapa hal Allah memerintahkan untuk menyayangi keluarga, untuk menyayangi teman, untuk menjaga
keluarga diri dan keluarga dari kobaran api neraka misalnya, kan ada begitu ya. Jadi tetap tujuannya itu untuk bekal nanti begitu ya Prof, ya, bukan semata-mata hanya di dunia saja. Bukan hanya di dunia, bukan semata-mata mencintai manusia, tapi ketika mencintai manusia itu memang Allah memerintahkan, ya. Nah, tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam soal dosa. Baik, ini kan pendidikan Islam tentu juga kalau dilihat karena sekarang juga masih banyak permasalahannya begitu di pendidikan Islam. Ada yang kondisi existing, kemudian mungkin yang idealnya seperti apa. Nah ini kan ada gap di antaranya begitu ya Prof, ya, karena belum tercapainya apa yang mungkin menjadi harapan. Nah sebetulnya yang idealnya untuk pendidikan Islam itu yang bagaimana Prof? Ya, kalau tadi kita membicarakan kajian pendidikan Islam dalam bahan yang tradisional, ilmu-ilmu keagamaan khas itu ya, maka tidak cukup sampai di situ. Pendidikan Islam yang ideal itu perlu juga menghadirkan ilmu-ilmu yang secara duniawi bisa mengembangkan ilmu-ilmu keduniaan, sebutlah misalnya sains dan teknologi. Maka pendidikan Islam yang ideal tidak semata-mata terpusat pada ilmu-ilmu tradisional saja, tapi dikembangkan kepada ilmu-ilmu yang lebih luas lagi, sebutlah ilmu-ilmu umum. Dan kalau di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini sudah lama memasukkan bidang-bidang itu, maka itu adalah bagian dari melakukan kegiatan pendidikan Islam yang ideal. Walaupun kalau dilihat secara umum kita sudah tertinggal 1 abad atau 2 abad dari Universitas Al-Azhar. Al-Azhar University itu ketika Muhammad Abduh menjadi rektornya itu sudah sejak 1861 memasukkan ilmu-ilmu MIPA kalau sekarang ya, mungkin matematika, mungkin sejarah, filsafat ke dalam kurikulum pendidikan Universitas Al-Azhar. Dan kita baru pada akhir pertengahan abad 21 ini ya. Mudah-mudahan saja bisa terus mengejar ketertinggalan itu ya Prof. Kita jeda sebentar, nanti dilanjutkan kembali. Pemirsa, tetaplah Anda bersama kami. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai Akhlakul Karimah di ASEAN tahun 2025. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menempatkan paradigma keilmuan wahyu memandu ilmu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Wahyu Memandu Ilmu yang merupakan hasil kerjasama TVRI Jawa Barat dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan Prof, tentunya ini masalah konsep ideal di dalam pendidikan Islam juga masih ada banyak harapan. Betul. Mungkin di penghujung perjumpaan kita ini bisa disampaikan bagaimana Prof? 15 tahun yang lalu pernah ada tulisan di pikiran rakyat bagaimana mengawinkan IAIN waktu itu dengan ITB, yang diketahui IAIN waktu itu yang sekarang sudah jadi UIN, penguasaan kajian keagamaannya luar biasa. Di satu sisi ITB dengan kajian yang bidang-bidang pengetahuan umumnya juga yang luar biasa, ilmu dan teknologi. Orang berpendapat waktu itu bagaimana kalau mengawinkan dua institusi ini. Dulu seperti mimpi, sekarang kelihatannya setelah jadi UIN yang kecuali mempelajari kajian ilmu agama Islam yang tradisional itu juga sudah mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di perguruan tinggi umum yang lain. Dan kelihatannya tanda-tandanya sudah akan bermunculan. Jadi kecuali menguasai ilmu agama,
menguasai juga ilmu-ilmu pengetahuan umum dan Baik. teknologi. Kalau melihat sosok dulu itu yang dikawinkan itu satu Profesor Quraish Shihab yang menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, yang satu yang menguasai Teknologi. teknologi Iya. ya, Baik, yaitu Profesor Habibie. Iya. Dulu ada jalan tengah yaitu Profesor Ahmad Baikuni yang Baik. Qur'annya ya. Sekarang produknya adalah tidak lagi dikotomis begitu ya Prof? Nah, ya? sekarang Baik. alhamdulillah sudah menyatu. Terima kasih Ya, Prof. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini juga memberikan gambaran bagi kita bagaimana sebetulnya pendidikan Indonesia, termasuk harapan-harapan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan segera kita dapat mengejar ketertinggalan yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Betul. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Ya, pemirsa, demikian acara Wahyu Memandu Ilmu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kini kami mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.